Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bila syahida asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu muhammadar rasulullah nabi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya, baiklah teman-teman. Berhubung saya di sini baru ya. Kalau di semester yang anak regulator saya udah dari semester lalu ya. Mungkin saya harus perkenalan diri dulu nih ya. Oke, nama saya Hasbi Asidiki ya. Saya dosen di MBS sebenarnya ya. Dosen di magister di manajemen bisnis syariah ya. Nah, tapi di semester ini saya dapat di HES juga ya, hukum ekonomi syariah, terutama di mata kuliah di akuntansi perbankan syariah ya, atau akuntansi perbankan 2. Nah, kalau mengajar saya sudah lama ya di luar Al-Adabi. Kalau di Al-Adabi ini memang baru ya, tapi kalau di luar Al-Adabi saya sudah dari tahun 2011 sebenarnya ngajar ya. Nah, sekarang posisi ya di rumah ya. Sudah menikah dan memiliki 5 orang anak ya. Terus apa lagi nih? Kayaknya itu aja ya. Kenalannya jangan banyak ya. Ntar waktunya habis. Ya, mungkin itu teman-teman ya. Mungkin boleh di on cam kan ya. Nah, ini ada berapa orang di sini? Oke, terima kasih kepada Ibu Ike, Bapak Rohendi, Ibu Ila ya yang sudah on cam ya. Dan Ibu Marita ya. Bapak Marsal, Bapak Sigit, dan Pak Asep ya. Belum on cam ya. Oke, pada mata kuliah sekarang ini akuntansi perbankan syariah ya, atau akuntansi perbankan 2. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akuntansi syariah, hanya saja ini pengaplikasiannya ya pada perbankan. Nah, pada akuntansi perbankan syariah ini dia lebih enak ya sebenarnya. Kenapa? Karena lebih ada contohnya itu pada perbankan ya. Lembaga perbankan syariah itu lembaga yang paling komplit ya dari sisi transaksinya ya. Memang perbankan itu adalah induknya lembaga keuangan menurut saya ya, karena sejarah lembaga keuangan kalau kita lihat ya, apakah itu perbankan, asuransi, pegadaian ya, terus yang lainnya, itu ternyata menginduk pada satu sejarah yang sama, yaitu sejarah perbankan ya, terutama di Indonesia ya. Itu sama tuh semuanya ternyata ke satu lembaga yang sama ya. Artinya ternyata dari lembaga perbankan inilah mulai pecah ya, itu banyak diversifikasinya ya. Ada yang jadi asuransi ya, ada yang jadi pegadaian, ada yang jadi leasing ya kan. Nah, begitu pula yang syariah ya. Dulu yang namanya lembaga keuangan syariah tahun 90-an yang pertama kali berdiri itu adalah ya Bank Muamalat tahun 94 ya. Nah, dari Bank Muamalat itulah baru lahir asuransi syariah namanya Takaful ya. Lalu di tahun 99 ya terjadi krisis moneter, kan tetapi Bank Muamalat ketika itu selamat ya. Akhirnya muncullah yang namanya BSM, Bank seperti Muamalat, Bank Syariah Mandiri ya. Nah, akhirnya menyebarlah. Nah, karena pada saat itu ya bank syariah terlihat prospek ya, dan ada kemungkinan going concern ya, ada keberlanjutan ya, maka dibuatlah PSAK ya,
Apa itu PSAK? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan yang pertama kali itu adalah akuntansi perbankan syariah PSAK nomor 59 tahun 2003 ya. Belum ada tuh yang namanya akuntansi asuransi syariah, akuntansi leasing syariah itu belum ada. Akuntansi apalagi? Rumah sakit syariah belum ada. Itu tahun 2003 itu akuntansinya akuntansi perbankan syariah PSAK ya. Nah, karena makin meluas ya, industri-industri keuangan syariah makin meluas, bukan cuma perbankan, pegadaian, asuransi, bahkan pasar modal ya. Itu mulai muncul ya. Akhirnya PSAK-nya, pernyataan standar akuntansi keuangannya pun juga harus lebih didetailkan lagi, lebih didiversifikasi lagi ya. Yang awalnya namanya akuntansi perbankan syariah menjadi akuntansi syariah. Artinya semua lembaga keuangan syariah mengacu pada satu pedoman yang sama, yaitu PSAK syariah. Sekarang itu PSAK syariah itu nomor 101 sampai dengan nomor 119 ya. Kalau salah itu ya, sampai 119. Jadi dulu itu cuma satu, namanya PSAK nomor 59, yaitu akuntansi perbankan syariah. Di situ di dalamnya ada akuntansi murabahah, ada namanya akuntansi mudharabah, ada namanya akuntansi musyarakah, ada namanya akuntansi ijarah, salam, istisna, ya, wadiah, ya. Nah, itu semua dalam satu PSAK nomor 59. Nah, kalau sekarang itu mudharabah ada PSAK-nya sendiri, musyarakah ada PSAK-nya sendiri, ya. Murabahah ada PSAK-nya sendiri, yang masing-masing punya pernyataan standar akuntansi keuangan masing-masing, ya. Nah, teman-teman, ya, yang saya harapkan di sini ketika teman-teman sudah masuk ke mata kuliah akuntansi perbankan syariah ini, saya harapkan teman-teman sudah mempelajari tentang fikih muamalah, ya, sudah mempelajari tentang akad-akad syariah, ya, sudah mempelajari tentang akuntansi dasar atau akuntansi perusahaan jasa atau pengantar akuntansi. Kenapa? Karena dari fikih muamalah, dari pengantar akuntansi atau akuntansi perusahaan jasa, itulah yang bisa membangun akuntansi syariah atau perbankan syariah. Nah, kalau di fikih muamalahnya kita masih banyak yang belum tahu, di akuntansi dasarnya ya, atau akuntansi perusahaan jasanya juga kita masih banyak yang belum tahu, belum paham. Nah, ini bahaya di akuntansi syariahnya, banyak yang mungkin nggak mengerti gitu ya. Nah, tapi saya akan mencoba untuk sedikit mengulang ya teman-teman ya, sedikit mengulang tentang akuntansi dasar dan juga tentang fikih muamalah ya. Nah, semoga tidak habis ya waktu di dalam merefresh kembali ya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah dapat mata kuliah fikih muamalah ya. Bapak Marsal, Pak Marsal Sibagur Rahman ya. Udah dapat ya mata kuliah fikih muamalah? Nggak kedengeran suaranya. Atau Pak Rohendi? Iya Pak. Fikih muamalah udah dapet ya? Iya Pak, sudah Pak. Udah paham ya teman-teman tentang apa itu mudharabah ya, apa itu musyarakah, lalu apa itu murabahah ya, lalu apa itu ijarah, istisna ya. Nah, itu harus sudah paham ya. Karena dari situ akan kita turunkan menjadi akad-akadnya, transaksi-transaksinya ya. Nah, kalau situnya kita banyak yang belum paham, nah bingung ntar ini dari mana nih, kok kenapa jadi begini gitu kan. Nah, karena memang dasarnya seperti itu gitu ya. Nah, mungkin saya akan share screen ya. Tapi tadi udah ke kelas belum ya? Oh
ya. Gini sih. Lama ini. Oh, bisa keluar ya. Oh, nah, oke teman-teman, kelihatan ya? Kelihatan belum? Halo, Sudah halo. Pak, kelihatan Pak. Nah, ini tentang akuntansi. Nah, rancang bangun akuntansi syariah. Pertama ya, kita harus paham akuntansi dan nilai-nilai Islam. Lalu bagaimana konsep akuntansi Islam, lembaga keuangan Islam ya, karakteristik akuntansi Islam. Lalu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Lalu kerangka dasarnya tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, akuntansi dan konsep dasar, sifat dasar akuntansi keuangan, keterbatasan laporan keuangan ya. Nah, ini ada nanti di slide berikutnya nih. Nah, apa itu laporan keuangan ya? Jenis-jenis laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran akad-akad ini ya dalam akuntansinya ya. Apakah itu mudorobah, bagaimana musyarakah, bagaimana murabahah, salam, istisna, wadiah ya, ijarah ya, qardul hasan ya. Nah, akunting syariah. Nah, akunting syariah atau akuntansi syariah ini telah ada ya. Sejak kapan? Sejak turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ini adalah ayat yang paling panjang ya dari dalam Al-Quran. Satu ayat itu kalau teman-teman lihat ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 282 itu satu halaman sendiri ya. Untuk Quran yang model Quran pojok ya, atau Quran pojok. Quran yang istilahnya tuh dia kalau Quran zaman dulu kan bukan Quran pojok ya teman-teman ya. Biasanya tuh ayat itu kepisah ya. Ayat yang terakhir itu kalau Quran zaman dulu tuh kepisah. Tapi kalau Quran sekarang kan namanya Quran pojok tuh. Jadi ayat itu nggak kepotong ke halaman berikutnya gitu loh ya. Nah, ini di dalam apa namanya Quran ya. Ini dia satu ayat itu ya. Quran surat ayat Al-Baqarah 282 ini satu halaman sendiri. Kenapa? Panjang ya. Ternyata isinya tentang akuntansi teman-teman. Isinya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat transaksi. Nah, akuntansi sendiri itu adalah ilmu pencatatan keuangan, laporan keuangan dari suatu transaksi
kejadian ekonomi gitu ya kalau dalam pengertiannya ya kan, dalam pengertian akuntansi secara umumnya ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ini kita diperintahkan untuk mencatat ya, mencatat transaksi ya. Nah, lalu apa itu akuntansi syariah? Nah, akuntansi ya kalau secara umumnya, nah ini teman-teman ya, mungkin kalau pernah belajar yang sudah-sudah di pengantar akuntansi atau akuntansi perusahaan jasa ya, itu ada tuh apa itu akuntansi ya kan, adalah ilmu mencatat dengan seni ya kan, yang dimana ada pengiktisaran, ada namanya penjurnalan ya, sampai akhirnya menjadi sebuah laporan keuangan dengan standar ya kan, standar tertentu gitu ya. Nah, itu adalah mengenai pengertian akuntansi secara umumnya. Tapi kalau dalam Islam, nah akuntansi itu adalah ilmu hitung atau ilmu menghisap. Ya, hisap ya, menghitung atau dikenal juga dengan istilah muhasabah, menghitung ya. Menghitung-hitung ya, amal ya kan. Muhasabah ini ada menghitung amal ya kan. Nah, kedua istilah ya di atas yang mempunyai akar kata yang sama, yaitu berasal dari kata hasabah, yaitu hitungan, yang bermakna menghitung dan menimbang ya semua amalan manusia serta tingkah lakunya sesuai dengan apa yang tercatat dan terdaftar ya. Tapi kata hisab juga mempunyai arti lain dalam bahasa, yaitu merupakan akar dari kata hasabah yang berarti mengkalkulasikan ya, menghitungkan dan mendata ya, dan mendata menghisap sesuatu yang juga bisa berarti mendatanya ya, menyusunnya dan mengkalkulasikannya ya. Nah, apa itu syariah atau apa itu tasyri ya? Ada aturan yang terbuka dan tampak jelas ya, atau istilah lagi mata air. Nah, lalu jalan ke mata air ya. Nah, artinya ini berarti akuntansi syariah itu adalah ilmu menghitung ya dengan cara terbuka atau transparan ya, menjadikan sebagai mata air ya. Mata air itu apa sih? Jadi sumber kehidupan gitu ya. Nah, jadi akuntansi syariah itu ilmu menghisap, ilmu mendata ya secara transparan, secara terbuka, yang mana itu bisa menjadi suatu sumber kehidupan. Nah, ini menurut almarhum Bapak Sofyan Safri Harhab ya. Ini beliau adalah Bapak akuntansi syariah di Indonesia menurut saya ini ya. Nah, beliau mengatakan bahwa akuntansi itu singkatan dari angka, keputusan, uang, nilai, transaksi, analisa, netral, seni, dan informasi. Ini hanya baru ijtihad aja ya teman-teman ya. Mungkin ada lagi nanti yang bilang akuntansi itu apa gitu kan ya, A-nya apa, K-nya apa gitu ya. Nah, ini bukan standar yang umum ya teman-teman, ini bukan standar yang baku ya. Ini adalah hanya ijtihad satu orang ya. Tapi beliau memang ahli akuntansi ya. Beliau itu ahli akuntansi, dan bahkan beliau itu orang yang pertama kali ingin membuat ujian sertifikasi akuntansi syariah ya. Tapi sayangnya beliau sudah keburu meninggal ya. Sehingga belum ada yang bisa melanjutkan ya. Nah, kata-kata akuntansi tadi ya dapat menjelaskan sendiri apa arti akuntansi itu ditinjau dari berbagai sudut ya. Akuntansi memberikan informasi kuantitatif, informasi yang bersifat angka. Nah, arti kuantitatif di sini jangan disamakan dengan kuantitatif dalam ilmu atau mata kuliah metode penelitian. Beda ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam metode penelitian, mata kuliah metode penelitian, yang namanya kuantitatif itu bukan berarti angka ya. Tapi bagaimana angka-angka itu bisa saling mempengaruhi, itu kuantitatif ya dalam ilmu metode penelitian. Tapi dalam ilmu akuntansi syariah, yang dimaksud kuantitatif itu adalah ya angka ya. Angka itu otomatis menjadi kuantitatif ya. Nah, jadi jangan jangan sampai berkesimpulan gini. Lagi belajar ilmu mata kuliah lain nih, metode penelitian, ya kan?
begitu udah pernah dapat belajar mata kuliah akuntansi syariah, kemarin Pak Hasbi bilang, informasi kuantitatif itu ada angka, berarti yang namanya metode, penelitian yang kuantitatif itu adalah angka, itu salah teman-teman ya, jangan jangan disamakan gitu ya, jangan langsung disamakan gitu, ini bisa memiliki arti yang berbeda ya. Ya, apa yang menurut akuntansi syariah, apa yang menurut metode penelitian itu, eee, ada perbedaannya ya teman-teman ya, jangan langsung ditarik kesimpulan yang sama ya. Dari bilang, "Pak, kemarin saya bilang, kemarin saya dapat informasi ketika belajar akuntansi syariah katanya kuantitatif itu angka, Pak." Ya berarti setiap, apa namanya, metode yang ada angkanya pasti kuantitatif. Wah, padahal menurut menurut mata kuliah metode penelitian itu enggak kayak gitu ya kan. Terus dosennya ngerti nih, dosen, metode penelitiannya ngerti, enggak kayak gitu." "Wah, nggak bisa, Pak." Akhirnya nama saya dibawa-bawa juga kan, "Mana sama Pak Hasbi katanya gini." Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya, apa namanya, ini beda ya, ini beda ya. Jangan jangan ditarik kesimpulan yang sama ya. Nah, ia memberikan informasi untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan ya. Ia hanya mencatat yang berdampak keuangan dan nilai ya, dengan nilai uang ya. Ia hanya mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Akuntansi juga merupakan bahan untuk dianalisa. Ia bersifat netral, tidak memihak pada pemakai laporan, ya. Siapa-siapa saja, ia seni karena memerlukan berbagai pertimbangan dan keahlian khusus yang bersifat subjektif atau seni. Dan ia merupakan sistem informasi, ya. Nah, di dalam dunia internasional ada standar akuntansi secara internasional yaitu IECPA. Itu American Institute of Certified Public Accounting ya. Kalau di Indonesia namanya PSAK yang dikeluarkan oleh IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia ya. Nah, dari Ikatan Akuntan Indonesia itu maka ada namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kalau yang syariahnya itu AOIV ya. Nah, AOIV itu dia standar akuntansi yang syariah ya. Nah, lalu akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan. Nah, ini pengertian akuntansi secara umumnya teman-teman ya. Seni pencatatan, penggolongan dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran uang ya, dalam ukuran uang. Nah, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya ya. Nah, ini adalah pengertian akuntansi secara umumnya ya. Nah, akuntansi syariah dia harus bebas dari apa namanya? eh oh maaf, ini maksud maksud bebas ya. Definisi bebas ya. Maksudnya bebas dari ini ya, bebas dari riba ya. Jadi definisi bebas dari syariah di sini adalah ya, bukan bebas syariah ya. Nah, ini ada aturan. Jadi definisi bebas dari akuntansi syariah itu ya, itu adalah dia adanya aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana tidak ada riba ya, tidak ada gharar ya, tidak ada maisir ya, dia tidak ada transaksi-transaksi yang haram ya. Jadi maksud arti bebas syariah diartikan secara bebas itu adalah bahwa dia adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya, aktivitasnya ya. Nah, berarti akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, ya. Nah, menurut dunia barat, ya, ada namanya Lucas Pacioli nih. Dibilang bapak akuntansi, ya. Pada tahun 1776, ya. Ini si Lucas Pacioli ini dari Italia nih ya. Italiano ya. Beliau mengatakan bahwa beliau dikatakan bahwa beliau adalah bapak akuntansi. Nah, padahal pada tahun 1776 ya, di Italia itu belum ada yang namanya ilmu akuntansi. Nah, si Lucas Pacioli ini ya banyak sekali ya yang mengatakan bahwa beliau ini adalah petugas
zakat dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu, ya. Nah, jadi si Lucas Pacioli ini ibaratnya kayak kita zaman sekarang nih, orang Islam jadi petugas pajak gitu ya. Ahli dalam ilmu apa namanya? Perundang-undangan hukum Belanda gitu kan ya. Kalau sekarang kan orang Islam itu ahli dalam bidang hukum hukum perdata pidana Belanda. Nah, kayak gitulah katanya. Nah, dulu karena Islam itu sangat menyebar ya kemana-mana, sehingga hampir sebagian besar hukum itu yang dijalankan adalah hukum syariat, ya hukum syariah, ya. Sehingga banyak orang-orang yang non muslim yang bukan orang Islam pun dia juga paham juga tentang ilmu-ilmu syariah itu, sehingga banyak yang jadi petugas-petugas ya, walaupun mungkin hanya petugas hanya staf mungkin ya, tapi apa namanya, paham intinya ya. Dia paham, oh intinya itu ada di keseimbangan debit kredit kan. Nah, sama nih kayak zaman sekarang kan orang Islam ini banyak yang menjadi ahli dalam ilmu-ilmu barat ya kan. Nah, tahu juga oh intinya seperti ini. Cuman kalau yang orang Islam yang benar-benar ya, dia pasti akan melihat oh ternyata dalam ilmu barat ini punya kekurangannya di sini gitu kan. Kekurangannya seperti ini ya. Nah, justru malah bisa menambah keimanan ya, karena bisa menyimpulkan oh ternyata sistem barat itu memang nggak sempurna gitu kan. Oke, saya kembali lagi ya. Nah, si Lucas Pacioli ini membawa ilmu akuntansi tadi itu ke negaranya, ke Italia ya. Sehingga orang Italia menganggap dia sebagai bapak akuntansi ya. Padahal yang namanya ilmu akuntansi itu sendiri yaitu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Nah, tadi ya kan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, utang piutang, maka harus dicatat ya. Hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya ya. Nah, kembali lagi ya. Di dalam Quran surat Az-Zariyat pun juga ada ya, itu tentang adanya keseimbangan ya. Nah, keseimbangan dalam akuntansi itu wajib adanya. Debit kredit ya, dalam neraca ya. Lalu dalam laporan laba rugi ya, dalam arus kas ya, dalam penjurnalan ya kan harus ada keseimbangan. Nah, dalam Quran surat Yasin pun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana artinya ya, Maha Suci Allah ya, Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari apa diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui ya. Nah, menulis transaksi dalam bermuamalah artinya mencatat dalam bertransaksi itulah yang dinamakan akuntansi ya. Jadi akuntansi itu adalah yang mencatat ya. Nah, penulis itu ada akuntan ya atau akuntan Islam atau syariah. Berpasang-pasangan ya, adanya debit kredit yang akhirnya menjadi sebuah neraca ya. Nah, neraca sendiri artinya timbangan ya. Nah, yang namanya timbangan itu kan ada dua sisi ya. Nah, dua sisi menuju kepada keseimbangan ya, tidak berat sebelah ya. Nah, debit kredit pun juga demikian, tidak berat sebelah ya. Juga berarti double entry merupakan sistem catatan akuntansi. Nah, perbedaan akuntansi Islam dengan konvensional ya. Nah, dalam akuntansi Islam itu dia bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Rasulullah SAW ya. Nah, akuntansi konvensional itu ada rencana dari pemikiran-pemikiran saja ya, hanya dari apa namanya kata itu Lucas Pacioli, oh dia berpikir padahal itu juga dari Islam juga kan. Oh, ini berarti harus begini 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 gitu ya. Hanya mikir tapi nggak ada istilahnya oh Allah itu menyuruh kayak gini enggak ya. Nah, itulah apa namanya perbedaannya ya. Jadi kalau dalam Islam itu selain pemikiran juga harus ada dari Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, terkadang yang konvensional ini suka mengabaikan firman Allah, hukum-hukum Allah ya. Dan hanya bersifat materialisme, hanya bersifat yang penting angkanya gede ya. Yang penting dapat untung, yang penting dapat laba ya, itu yang konvensional seperti itu ya. Nah, prinsip-prinsip umum akuntansi syariah ya.
Pertama, prinsip pertanggungjawaban. Nah, ini pasti ya, itu terutama pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pertanggungjawaban kepada yang telah menciptakan manusia ya. Pertanggungjawaban kepada Tuhan semesta alam ya. Nah, lalu prinsip keadilan. Nah, adil dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya jujur ya, kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Yang kedua, berpihak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral ya, pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi alternatif yang lebih baik ya. Nah, lalu kebenaran. Ya, aktivitas akuntansi akan selalu berhadapan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Ya. Nah, prinsip dasar transaksi syariah pertama, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Ini adalah kaidah fikih ya, kaidah fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu berbeda dengan fikih ibadah ya. Kalau dalam fikih ibadah itu bermula dari yang haram kecuali kalau ada perintahnya. Ya, contoh misalkan sholat ya, itu adalah ibadah yang sifatnya mahdoh atau langsung ya. Nah, sholat itu ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada asar, maghrib, ada sholat isya ya, sholat wajib ya. Sholat subuh perintahnya 2 rakaat ya. Gimana kalau misalnya kita mau sholat subuh nih saking semangatnya sampai 5 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada perintahnya ya. Nggak boleh sholat subuh kecuali 2 rakaat karena perintah sholat subuh itu 2 rakaat ya. Nah, sholat itu harus dengan berbahasa Arab. Boleh nggak sholat pakai bahasa Indonesia? Padahal kita bisa belajar, ya kan? Padahal kita paham, tapi pakai bahasa Indonesia aja. Atau mungkin pakai bahasa Inggris, ya. Nah, dulu tuh di Turki itu ya, awal-awal apa namanya sekularisasi Turki itu ya, itu azan azan sholat komat ya, komat itu pakai bahasa Turki, ya. Nah, itu nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena yang diperintahkan itu ibadah itu bagaimana gitu kan. Nah, jadi dalam ibadah itu dia bersifat saklek ya. Tapi kalau muamalah itu dia bersifat fleksibel ya. Dia bersifat lentur ya, dalam beribadah itu dia bersifat lentur. Kecuali kalau ada memang dalil yang melarangnya. Misalkan ya. Nah, ini fikih muamalah nih sebenarnya nih ya. Ini fikih muamalah nih. Nah, ini riba ya kan, maisir, goror ya. Nah, terus harus tijaratan antara minkum ya, harus transaksi yang sama-sama apa namanya antara minkum ya, sama-sama ridho kedua belah pihak. Tidak boleh transaksi yang satu terpaksa, satu dianiaya, satu dizolimi, nggak boleh ya. Nah, apalagi ini dalam skup transaksi yang halal secara zatnya ya. Gimana Pak kalau misalkan jual beli, mohon maaf, babi gitu ya, tapi tijaratan antara minkum? Ya nggak boleh, tetap nggak boleh karena dia sudah haram secara zatnya ya. Dia sudah haram secara zatnya. Nah, bagaimana pencatatan akuntansi syariah jual beli khamr? Nggak boleh ya. Khamr itu haram. Nah, jadi dalam transaksinya pun tidak diperbolehkan. Nah, pelarangan dan penghindaran terhadap riba, maisir, dan goror. Artinya etika atau akhlak dalam bertransaksi. Lalu adanya penulisan atau adanya dokumentasi untuk transaksi yang tidak tunai ya. Nah, terdapat mispersepsi dari pelarangan dan penghindaran terhadap riba dan goror. Nah, harus apa namanya tidak boleh adanya fixed rate of return. Nah, lalu bagaimana penjualan kredit murabahah? Nah, murabahah ya itu apa namanya berdasarkan pada antara minkum ya, ngambil labanya itu ya, marginnya itu dia tidak boleh berdasarkan pada tingkat suku bunga ya. Nah, terus yang kedua tidak boleh ya return without risk. Nah, adanya pendapatan tanpa adanya risiko.
Nah, yang namanya risiko dengan return itu saling saling melengkapi ya. Ada, ya dua-duanya harus ada. Nah, tidak boleh ada faktor diskonto pada biaya modal ya. Nah, jenis-jenis transaksi syariah. Ada namanya naturally certainty contract, yaitu eh, kontrak atau akad yang secara alamiah itu bersifat certain ya, bersifat pasti. Ini yang halal ya teman-teman, halal ya, dua-duanya halal. Nah, dia harus apa? Pasti jumlah barangnya, pasti penjualnya, pembelinya, pasti harganya, marginnya, waktu penyerahannya, jumlah barang yang diserahkan, kapan diserahkan, di mana diserahkan, itu harus pasti ya. Nah, itu ada transaksi-transaksi yang sifatnya jual beli. Jual beli atau al-bai ya, itu adalah murabahah, ijarah. Ijarah itu masuk al-bai juga ya, walaupun dia sewa ya. Apa namanya? Salam, istisna ya, itu adalah transaksi-transaksi al-bai. Nah, lalu ada namanya transaksi uncertain ya, uncertainty contract, yaitu transaksi yang sifatnya itu tidak pasti. Nah, transaksi yang sifatnya tidak pasti ini adalah transaksi investasi ya. Dalam investasi itu nggak bisa dipastikan, apalagi ada yang menjanjikan untungnya pasti 50%. Bohong ya, yang namanya investasi paling banter ya, umumnya ya paling segede-gedenya itu cuma 15%. Ya itu pun udah paling cakep banget tuh kata orang Betawi ya. Nah, kalau sampai 50% udah itu bohong itu ya. Apalagi investasi kan, investasi kan kemungkinannya 3, dia nggak pasti. Kalau nggak dia untung, dia rugi, kalau nggak dia impas ya. Nah, bentuknya partnership ini ya. Nah, syarat transaksi sesuai dengan syariah pertama tidak mengandung unsur kezoliman, bukan transaksi yang ribawi, tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, tidak mengandung unsur judi, penipuan, monopoli, penimbunan, ada eksploitasi ya, pura-pura tidak tahu ya, menutup-tutupi ya, merekayasa ya, seakan-akan banyak pembeli, najas, merekayasa riba ya, merekayasa pembeli tidak mempunyai pilihan dan memanfaatkan ketidaktahuan informasi ya. Nah, rancang bangun akuntansi syariah. Nama agama Islam ini adalah agama yang sempurna ya, agama yang bukan hanya mengatur masalah ibadah-ibadah yang mahdoh atau ibadah-ibadah yang sifatnya langsung pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur masalah yang ghairu mahdoh yang sifatnya tidak langsung. Nah, yaitu seperti bermuamalah ya. Nah, manusia sebagai makhluk Allah juga sebagai khalifatul fil ard, yaitu sebagai wakil Allah di muka bumi ini ya. Nah, bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan di atas muka bumi ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga butuh satu aturan ya, termasuk dalam akuntansi, yaitu adanya pengaturan bagaimana cara mencatat ya, bagaimana cara apa namanya, ya tadi itu mencatat itu tidak boleh ada transaksi-transaksi ribawi, transaksi-transaksi yang sifatnya itu maisir goror ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, agama Islam ya, ini adalah agama yang setidaknya itu mengatur 3 hal. Nah, ini dalam sebuah hadis ya, hadis Jibril ini ya, yaitu ketika itu malaikat Jibril datang pada Rasulullah dan para sahabat. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang apa namanya berdiskusi ya, seperti ada sebuah majelis gitu ya. Nah, tiba-tiba saja datang seorang laki-laki ya yang berpakaian putih ya, berambut hitam ya, berkulit bersih, nampak dari mukanya seperti bukan orang dari perjalanan yang jauh ya. Karena kalau zaman dulu itu yang namanya orang dari perjalanan jauh itu kelihatan ya. Kelihatan mukanya kotor ya kan, rambutnya kusut ya. Terus bajunya kotor ya kan. Ini kelihatannya ini orang bukan orang orang jauh gitu ya.
Nah, tapi itu orang nggak ada yang tahu ini siapa gitu kan. Dia menanyakan tentang Islam, iman, ya, iman, Islam, dan ihsan ya. Nah, iman itu adalah akidah ya. Lalu Islam yaitu ada syariat. Ihsan itu adalah akhlak ya. Nah, Islam atau syariat ini dia ada muamalah, ada namanya ibadah. Nah, dalam muamalah inilah ini ada namanya ekonomi, politik, dan sosial. Nah, dalam berekonomi ini ada namanya akuntansi, ya akuntansi syariah, ya. Nah, jadi semua itu sumbernya dari Islam, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, harus yakini bahwa alam semua ini ada diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka juga konsep-konsep akuntansi ini tidak boleh lepas dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak boleh lepas dari hukum-hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ini tidak salah jika konsep itu dijadikan pedoman dalam merumuskan ya teori akuntansi sesuai dengan etika dan berlaku dalam syariat Islam. Nah, hal ini ya bahwa konsep teori akuntansi yang sekarang akuntansi konvensional masih dapat dipakai sebagai dasar dalam merumuskan konsep. Nah, tapi harus sesuai dengan syariat Islam. Akuntansi dan nilai-nilai Islam. Benarkah akuntansi ada dalam Islam ya? Ya ada tadi ya dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ya. Ayat 282 itu ya. Nah, lalu sabda Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya, dan apabila buruk sholatnya, maka buruklah semua amal perbuatannya. Ya, nah ini ada ilmu hisab, ada ilmu hitung. Ya, kita harus menghitung ini sholat kita sama ini yang baik yang berapa ya, berapa persen nih, ya kan? Nah, terus Umar bin Khattab juga mengatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari di mana semua amal perbuatan dibeberkan. Ya, artinya itu harus pinter-pinter menghitung-hitung, menimbang-nimbang. Artinya apa? Oh, ini amal baik sekian, amal buruk sekian. Nah, itu sebenarnya adalah ilmu akuntansi, ya kan? Debit kredit, ya kan? Nah, ini debit kreditnya harus ini nih, apa namanya? Jangan sampai jomplang gitu ya. Imam Syafi'i juga berkata, siapa yang mempelajari ilmu hisab atau ilmu hitung atau akuntansi, maka luaslah pemikirannya, ya. Artinya kita dalam kehidupan sehari ini harus mempraktekkan ya. Misalkan kita punya pendapatan berapa, berarti pengeluarannya harus sekian gitu kan. Jangan sampai ya udah tahu ilmunya tapi kita masih memakai tawakal yang taklid buta gitu. Oh, tawakal. Oke, emang benar ya kan tawakal ya. Tapi nah ini Imam Syafi'i sendiri ya mengatakan bahwa dengan ilmu apa nih hitung ini ya akuntansi ini maka bisa meluaskan pemikiran kita sehingga kita tuh bisa memprediksi ya kita bisa membuat forecast nih kalau sekian pendapatannya sekian maka pengeluarannya sekian gitu ya. Nah, sehingga apa kita lebih aman gitu kan. Nah, juga telah berkata Ibnu Abidin ya, catatan atau pembukuan seorang agent ya, atau maklar dari kasir dan kasir ya bisa menjadi bukti berdasarkan kebiasaan yang berlaku ya. Kalau si pembeli atau kasir maupun maklar itu tidak menggunakan catatan khusus, itu bisa merugikan orang lain ya. Karena biasanya barang-barang dagangan itu tidak dilihat ya, secara hanya barang seperti apa nih? Orang-orang yang biasanya barang-barang dagangan itu tidak dilihat seperti halnya barang-barang yang dikirim ke koneksi-koneksinya ya. Artinya ini butuh pencatatan gitu ya, spesifikasi ya. Nah, inilah akuntansi nih ya, ada spesifikasi. Nah, konsep akuntansi Islam pertama itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah lah sumber segala ya. Allah menurunkan Al-Qur'an ya, dan juga mengutus nabi-nabinya ya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yaitu melalui hadis atau sunnah ya. Nah, dari hadis sunnah ini dikelola menjadi satu ilmu ya, menjadi satu ilmu, menjadi satu informasi ya. Dan adanya pertanggungjawaban ya, ada pertanggungjawaban. Nah, dari ilmu itu maka jadilah postulat atau konsep ya.
Lalu prinsip prinsip-prinsip dasar dan akhirnya menjadi prinsip akuntansi ya. Nah, fenomena tentang kegagalan akuntansi konvensional dan memenuhi tuntutan masyarakat. Nah, ini kenapa nih? Ini kan tahun-tahun ini lagi rame-ramenya beberapa lembaga auditor ya, lembaga pemeriksa akuntansi internasional seperti apa tuh? Lupa saya itu udah lama ya. Jadi si lembaga kantor akuntan publiknya sendiri ternyata melakukan sebuah kecurangan ya. Nah, kenapa? Karena mereka itu tidak ada nilai-nilai ketuhanan di sana. Mereka hanya mengejar materi. Nah, sehingga gagal akuntansi konvensional itu ya. Memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur, dan adil ya. Menyebabkan meningkatnya kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan akuntansi yang bernuansa islami. Jadi bukan hanya mencatat angka ya, tapi apa sih angka itu dari mana gitu kan. Angka itu sebenarnya angka apa ya. Nah, angka itu angka apa? Angka ribawi atau angka-angka apa gitu kan. Nah, itu harus ketahuan ya. Dalam konsep Islam ya, diyakini ya bahwa agama Islam sebagai sistem nilai, tata cara, ritual dan sistem kehidupan. Sehingga seorang muslim ya seharusnya berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terdapat tempat bagi seorang muslim untuk sebagian mematuhi dan sebagian lagi mengingkari. Jadi nggak boleh menerima separoh-separoh gitu ya. Yang enak diterima, yang nggak enak ditolak, ya kan. Nah, misalkan contoh nih, misalkan ya, terutama bagi yang laki-laki nih. Oh, ada ayat tentang poligami. Oh iya tuh, syariat Islam tuh ya kan. Tapi jangan lupa ya, jangan mau enaknya doang. Ya. Nah, mentang-mentang enak diterima ya, yang nggak enak ditolak. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi yang namanya menerima ya, yang menurut kita enak dan yang menurut kita nggak enak gitu ya. Karena kan ada kalanya kita itu kayaknya dalam hati kita ini, aduh nggak enak nih gitu ya. Padahal Allah itu tahu itu sebenarnya enak juga gitu kan. Karena kan dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan apa yang kamu anggap nggak baik bagi diri kamu itu bisa jadi baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, kan kayak gitu kan kadang kan kita tuh mungkin karena iman kita dan juga wawasan kita kurang ya tentang Islam ya kan. Ada mungkin beberapa hukum yang menurut kita tuh nggak enak, misalnya kayak hukum potong tangan ya kan. Ngeri banget tuh hukum potong tangan ya kan. Sampai-sampai tuh dulu guru saya tuh ya, memang dia tuh orang non Islam ya. Dia bilang, "Wah, ini bisa buntung semua nih tangan orang Indonesia." Nah, kalau memang kayak gitu ya, tangan orang Indonesia dia bilang bisa buntung semua, berarti seluruh orang Indonesia itu maling semua dong gitu kan, yang mana, maling itu maling tingkat tingkat tinggi gitu ya, yang dihukum potong tangan itu kan maling-maling tingkat tinggi, bukan maling-maling rendah gitu ya. Kalau dia maling maling itu kan juga dia ada hisapnya juga kan, kenapa bisa sampai dipotong tangan, itu nggak main potong gitu aja gitu loh, ya. Itu ada syarat-syaratnya juga, ya. Misalkan nih korupsi, ya kan. Kalau yang korupsi sampai 1 kuadriliun itu bukan lagi potong tangan, itu sampai potong kaki gitu ya. Sampai potong kaki, ya, bersilangan kalau perlu ya. Ya, potong tangan kanan, potong kaki kiri ya. Kalau perlu potong semua ujung-ujungnya itu ya, tangan, kaki 4 ya kan. Potong semua ya. Biar kenapa sih? Biar jerak ya, biar jerak. Jadi ada efek jerak. Jadi orang yang mau korupsi ya, orang yang mau maling negara ya, mikir ya. Jadi mereka tuh berpikir, wah ngeri juga nih ya kan kalau saya korupsi ya kan. Kenapa sih saya bisa korupsi besar-besaran ya? Karena nggak ada hukum yang jelas gitu kan. Karena nggak ada efek jerah ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lagi tadi kesimpulannya tadi ya. Wah, itu salah juga tuh kesimpulannya tuh. Dia bilang nanti semua orang Indonesia bisa buntung semua tangannya. Wah, itu menjatuhkan bangsa Indonesia itu namanya ya. Nah, Islam tidak hanya suatu konsep
ya, melainkan sebagai agama yang berarti sebagai suatu, nah ini ya yang sempurna ya. Sempurna artinya dia mengatur semuanya ya. Dia mengatur bagaimana cara makan, cara minum, bagaimana tidur dan sebagainya, termasuk akuntansi ya dalam eh, apa mencatat laporan keuangan sebagai macamnya itu ya. Nah, siapa aja sih yang bisa memakai akuntansi syariah ini? Ya, yaitu pertama, perbankan syariah. Maka ini namanya akuntansi perbankan syariah. Ada namanya manajer investasi syariah, ya. Lalu ada lagi namanya asuransi syariah. Ada lagi namanya modal ventura syariah. Lalu ada lagi namanya dana pensiun syariah. Ya, banyaklah ya yang memerlukan akuntansi syariah ini. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi akuntansi syariah itu adalah akuntansi ya yang mana dia ada nilai-nilai ya, nilai-nilai keislaman, ada nilai-nilai etika moral ya yang bukan hanya mencatat nilai, bukan hanya mencatat angka ya. Yang penting angkanya gede ya, yang penting laba. Enggak, bukan kayak gitu sebenarnya ya. Tapi juga bagaimana laba itu dari mana ya, angkanya itu dapat dari mana. Oke, mungkin ada yang mau diskusi, boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin kalau boleh saya mau bertanya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, apakah sudah belajar pengantar akuntansi? Atau akuntansi Yang perusahaan? bagaimana Pak? Sudah belajar pengantar akuntansi atau akuntansi perusahaan jasa? Udah belum? Sudah sama belajar akuntansi yang di sama Pak Rio Pak? Oh ya, berarti udah ya. Insya Allah kalau Udah depan, Pak Rio. insya Allah kalau udah belajar, jadi udah nggak bingung lagi debit kreditnya lah ya. Dan juga alur-alur akuntansinya juga udah nggak bingung ya. Nah, fikih muamalahnya juga ya harus udah hafal ya. Apa itu mudharabah, musyarakah, apa itu murabahah, ijarah, istisna, salam, wadiah ya. Nah, terus pembagian-pembagiannya tadi itu ya, itu juga harus sudah satu di luar kepala, sehingga di akuntansi syariah ini ya sudah istilahnya tuh inilah, tinggal kalau ibarat pesawat terbang tuh tinggal take off gitu ya, tinggal dari itu lepas landas ya, bukan lagi dia berjalan di ininya ya di bandara, enggak ya. Kalau tadi itu kan kayak pengantar akuntansi, fikih muamalah, itu ibarat pesawat tuh lagi ini, lagi jalan di apa nih di bandaranya tuh ya kan, lagi siap-siap ya kan, lagi ancang-ancang tuh ya. Ngebut-ngebutnya tuh gitu kan, pesawat terbang kan dia sebelum terbang kan dia ngebut dulu tuh ya kan. Nah gitu ngebut, nah ini akuntansi syariahnya ini masuk nih ya, take off dia ya kan, langsung terbang tuh. Nah jadi kita udah siap-siap untuk terbang nih ya. Nah jangan sampai nih udah mau terbang nih, ternyata apa, sayapnya copot. Wah bahaya tuh ya, yang ada oleng tuh. Kalau ibarat layangan singit tar tuh miring ya kan, pesawatnya miring. Kenapa? Ternyata ada yang belum kepasang ya, fikih muamalahnya ada yang lupa ya kan. Terus pengantar akuntansinya ada yang lupa, dan jadi pesawatnya oleng tuh. Oleng-oleng lama malah jatuh ya kan, jatuh akhirnya nggak ngerti, wah ini apa ini kan, ini apa gitu. Apa istilah-istilahnya ya kan, dalam fikih muamalah itu ya, itu juga harus tahu juga ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ibaratnya kita ketika mempelajari ilmu itu memang bertingkat ya, berjenjang ya. Jadi sebelum ilmu yang ini ada ilmu yang sebelumnya ya. Ibaratnya kayak kita mau keluar rumah ya kan. Kita mau keluar rumah itu pasti kita lewatin apa, ruang tamu dulu ya. Lewatin teras kalau ada terasnya ya. Lewatin pagar ya kan. Terus akhirnya kita keluar rumah ya kan. Nggak mungkin juga kita di dalam nih, dalam rumah nih, contohnya kalau kata orang Betawi ujuk-ujuk udah di luar ya kan, wah ini belajar ilmu apa nih ya kan, contohnya udah di luar aja ya. Nah pasti kan nggak mungkin kayak gitu ya, pasti ada prosesnya tuh. Nah sama nih kayak kita belajar ini akuntansi syariah ini,
nggak ujuk-ujuk akuntansi syariah, ya kan? Nah, dia harus paham dulu tentang akuntansi pada umumnya, pencatatan pada umumnya. Lalu, apa namanya, akuntansi, fikih muamalahnya gitu ya teman-teman ya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Nah, ini tadi di kelas sebelumnya ya, sayang sekali tadi saya keputus tuh ya. Itu ada yang bertanya di bagus ya, bagus. Tanyanya gini, Pak, saya ini sudah biasa, sudah sering belajar akuntansi, tapi selama ini saya belajar akuntansi konvensional ya. Saya belajar tentang depresiasi, tentang apa namanya perhitungan-perhitungan, ya presentasi, ya kan, presentasi apa namanya hitungan-hitungan itu. Apakah itu riba, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus nih ya. Nah, riba itu bukan sekedar angka ya. Kita harus tahu substansi riba ya. Apa sih riba? Ya, yang terutama riba yang dimaksudnya riba yang dilarang ya. Karena kan riba itu juga ternyata bagi hasil itu juga riba juga ya. Margin itu secara artian itu dia riba juga kan. Terus upah ijaroh itu riba juga, tapi riba yang diperbolehkan karena riba itu artinya adalah tambahan, ya kan? Ketika kita berusaha berjualan kan kita mengharapkan ada tambahan, ya kan? Tapi tambahan kita ini tambahan dihalalkan karena ada risiko, ya jual beli, investasi, dapat ujroh, dapat upah, ya. Nah, riba yang dilarang ini adalah riba yang mana tidak adanya nilai pengganti yang seimbang, ya adanya tambahan manfaat ya, tapi tidak adanya nilai pengganti yang seimbang. Nah, ini contohnya kayak kita utang piutang nih, kita ngasih utang ke orang lain. Terus apa? Kita minta balikinnya lebih. Nah, itu apa yang menjadi alasan orang yang berutang itu bisa bayar lebih itu apa alasannya? Kan nggak ada, kan? Oh, alasannya nih karena apa? Waktu gitu kan. Loh, yang namanya dalam Islam itu nggak mengenal apa namanya biaya upah atas waktu ya. Nah itu ada tuh ya tentang materi ribanya dulu waktu di Bank Indonesia itu kan. Terus apa lagi? Adanya kerugian ya kan dari si pihak meminjam. Nah yang namanya pihak meminjamkan itu biasanya mereka memang orang-orang yang memang punya kelebihan uang ya. Orang yang punya penghasilan pas-pasan ya itu biasanya nggak akan meminjamkan ya. Kenapa? Karena dari mereka itu juga pas-pasan gitu. Biasanya yang memang memberikan itu adalah orang yang punya kelebihan uang ya kan. Nah, ini agak emang ada dana nganggur gitu kan. Ya memang agak ada dana yang tidak terpakai gitu ya. Nah, sehingga nggak ada alasan untuk meminta lebih ya pada apa namanya pada utang piutang itu ya. Nah, sehingga ya yang namanya riba itu dia ada pertambahan ya pertambahan manfaat ya bahasa pertambahan manfaat pada apa namanya pada suatu transaksi tapi tanpa adanya nilai penggantinya ya dan bahkan ini artinya pada pertambahan manfaat jadi bukan cuma uang ya teman-teman ya bukan cuma uang tapi bisa juga banyak ya misalkan para ulama salafus saleh itu mengibaratkan seperti orang yang menerima tumpangan ya gini. Misalkan saya sama Pak siapa nih? Sama Pak Rohendi ya. Sama Pak Rohendi nih. Misalkan nih saya punya motor ya. Saya punya motor. Misalkan ya, Pak Rohendi misalkan nggak punya motor. Nah, padahal saya sama Pak Rohendi ini sering ketemu nih, sering ketemu. Nah, sering ketemu, udah gitu saya jarang negor ya. Jangankan nawarin tumpangan motor gitu ya. Negor pun nggak pernah. Nah, suatu ketika saya butuh uang. Nah, Pak Rohendi minjamin saya uang. Nah, karena Pak Rohendi minjemin saya uang, tiba-tiba saja saya berubah. Yang biasanya negor, saya tegor. Yang biasanya saya nggak pernah nawarin tumpangan, saya nawarin tumpangan. Nah, kalau kata ulama, kalau yang meminjamkan itu, ya, dia memberikan apa istilahnya ya, fasilitas gitu ya, numpang, diberikan tumpangan, dan yang apa namanya, yang meminjam dan yang apa
saya kan yang meminjam ya kan, saya nawarin nih, "Pak Rohandi bareng yuk naik motor," gitu kan. Padahal saya nggak pernah tuh sebelumnya tuh ya, mentang-mentang lagi punya, apa ya, punya budi gitu ya, Pak Rohandi gitu kan, nawarin gitu kan. Nah, kalau misalkan Pak Rohandi nih, ngikut gitu kan, "Ayo deh naik," gitu kan. Nah, tumpangannya itu adalah riba ya, tumpangannya itu adalah riba. Jadi bukan cuma berupa uang aja ya, ternyata riba itu bisa juga berupa manfaat ya. Nah, atau mungkin gini, misalkan nih, saya nih sama Pak siapa nih, Pak Asep ya, Pak Asep atau Pak siapa, Pak Sigit deh, Pak Sigit. Ada nggak nih Pak Sigit nih? Ada. Oh. Ada Pak. Nah, misalkan Pak Sigit ya. Nah, Pak Sigit misalkan mau minjem uang ke saya, ya kan. Terus saya bilang gini, "Aduh Pak Sigit, punggung saya pegel nih," gitu kan. "Pijitin dong." Nah, kata Pak Sigit, "Aduh tangan saya juga lagi pegel Pak, dari kemarin saya habis, misalnya habis dorong mobil," gitu ya. Ya, Pak Sigit gimana saya mau kasih uang gitu kan, gimana saya mau kasih pinjaman, mijitin saja nggak mau. Nah itu, pijitannya itu ya kalau memang Pak Sigit mijitin saya, itu riba ya, pijitannya itu riba. Jadi riba itu bukan cuma berapa persen yang diambil ya dari pinjaman pokok, tapi juga bisa berupa yang lain ya. Karena definisinya itu kalau kata Imam Ar-Razi itu adalah pertambahan manfaat. Jadi manfaat itu banyak ya. Bisa tumpangan motor, bisa pijitan, bisa apa lagi. Ya pokoknya manfaat lah ya. Tapi tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang. Jadi seperti itu ya. Nah, terus misalkan nih kita salah mempersepsikan, mentang-mentang riba itu biasanya pakai persentase, kita bilang yang namanya pakai persentase itu riba, itu salah ya. Misalkan nih ada riba nih 10% gitu ya, minjem uang, kena bunga 10% dari pokoknya ya. Nah, terus ada zakat zakat namanya zakat pertanian hasil dari sawah tanda hujan, itu kan 10% juga. Nah, terus mau kita bilang, zakat yang dari sawah tak ada hujan itu riba, kan enggak ya kan. Mentang-mentang sama-sama 10% terus kita sama-sama kita bilang riba, kan enggak kayak gitu konsepnya kan. Nah, jadi lihat apa itu substansinya ya, bukan cuma dari kulitnya aja ya. Mungkin kulitnya bisa jadi ya sama 10% udah 10% ya kan. Tapi yang satu zakat halal ya wajib, yang satu lagi itu adalah riba gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, apa namanya, dalam, mengartikan halal dan haram itu harus dilihat dari substansi, halal dan haramnya ya, bukan dari, fasilitas, bukan dari kulit-kulitnya ya, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Ini sih pribadi Pak, cuman kayak ini saya kan pinjam sesuatu sama teman saya, cuman saya juga nggak tahu ya bahasanya. Saya sih bilangnya gini, saya pinjam uang misalnya Pak, sekitar 9 Pak. Emang nggak usah dilebihin karena itu riba, dia nggak boleh. Dia pinjemin uang saya 9 juta, saya balikin 9 juta tuh Pak, saya balikin benar-benar 9 juta. Terus saya bilang gini, saya bilangnya cuman nggak saya nggak ngasih apa-apa, cuman makan aja yuk, ini hadiah. Saya bilangnya hadiah Pak, itu tuh riba sebenarnya apa enggak? Oke, jadi gini Bu, selama itu tidak diperjanjikan di awal ya, nah selama, terutama ketika udah dikembalikan ya, ini ketika udah dikembalikan, Ibu kan ngajakin makan itu kan uangnya dibalik Bu ya, bukan pada saat, fase masih dalam masa meminjam kan, bukan kan. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan dalam masa fase waktu peminjaman ya kan, tadi itu kayak saya sama Pak Rohendi, saya nawarin tumpangan motor, itu kan ketika itu saya masih punya utang sama Pak Rohendi ya kan, saya nawarin. Terus, atau saya minta pijitin sama Pak Sigit gitu kan. Nah, itu kan dalam fase saya itu, meminjamkan uang kepada Pak Sigit ya kan. Nah, kalau Ibu ini kan tadi uang udah balik ya kan, uang udah balik ya kan, udah dibalikin ya kan, udah bayar ya kan. Nah, tapi
ibu mau ini nraktir temen nih yang tadi meminjamkan. Nah, karena memang, apa namanya, tidak ada perjanjian di awal, misalkan ibu kan nggak bilang ini kan, pinjemin saya dong 9 juta nanti gua traktir deh." Kan ibu nggak ngomong gitu kan di awal kan. Nah, nggak ngomong gitu. Nah, itu nggak apa-apa, Bu, kalau memang nggak ada perjanjian di awal, ya. Nah, jadi kalau misalkan ibu ngomong nih, pinjemin dong, entar gua traktir deh," gitu kan. Nah, itu nggak boleh tuh kalau kayak gitu, karena udah dijanjiin di awal, ya. Tapi kalau memang nggak ada perjanjian apa-apa, terus terus nih udah dibalikin 9 juta nih, terus ternyata kita pengen ngasih lebih nih, atau kita mau ngasih apa gitu kan, ini udah selesai nih, ini utang piutangnya udah selesai ya, udah lunas gitu kan. "Ini deh uang apa saya, uang capek," gitu kan, 100.000 nih buat lo deh gitu kan. Itu nggak ada perjanjiannya tuh, ya. Nah, itu nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa. Nah, karena memang nggak ada perjanjian di awal, ya. Tapi kalau dalam masa fasenya, terus ibu ujuk-ujuk ngajak makan gitu, nah masa fase masih peminjaman itu nggak boleh, ya. Tapi kalau udah selesai, ya kan, udah lunas utangnya, terus kita kepikiran, dia baik ya sama saya ngasih pinjam uang 9 juta dalam jangka waktu yang lumayan lama loh. Ah, pengen balas kebaikannya misalkan ngajakin makan gitu kan. Dan kita nggak pernah janjiin dia buat ngajakin makan, tapi kita pada saat udah selesai itu kita ada kepikiran buat ngajakin makan, akhirnya kita ajakin dia makan, ya nggak masalah, ya. Gitu. Jadi gitu, Bu. Ya Pak, makasih Pak. Ya, oke, Bu, sama-sama Ibu. Ada lagi yang lain? Oke. Selain Bu Ila, Ibu Martia ya. Ibu Ike, Pak Rohendi, Pak Marsal, Pak Sigit, Pak Asep. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau memang belum ada, ya mungkin kita tutup saja ya pertemuan pertama hari ini. Tadi absen kayaknya udah saya tulis di grup ya. Ya, sudah. Ya, oke, kita tutup saja dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.